Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Sebelum kami memaparkan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ghaffar Abdul Jafar dengan NIM 2052 00008. Perkenalkan, nama saya Mona Yulia dengan NIM 2052000025 dari kelas 3A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Anggita Pangestu dengan NIM 2052000036 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Apa sih proses belajar itu? Proses belajar merupakan kegiatan interaksi individu dengan lingkungan secara terus-menerus yang biasa disebut dengan adaptasi. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran? Faktor pembelajaran ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal individu, faktor internal individu yang terdapat dalam individu yang belajar yaitu berupa faktor yang mengolah dan memproses lingkungan sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Fisiologis. Faktor fisiologis meliputi antara lain keadaan jasmani, normal dan cacat, bentuk tubuh kuat atau lemah, yang semua akan mempengaruhi cara merespon terhadap lingkungan. Kondisi fisiologis sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar dan pembelajaran. Faktor kelelahan, faktor kekurangan gizi akan memberikan kontribusi berbeda terhadap proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan kondisi internal yang memberikan kontribusi besar untuk terjadinya proses belajar. Setiap individu memiliki karakteristik psikologis berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan perbedaan cara merespon terhadap stimulus dari luar yang akan berdampak pada hasil belajar yang berbeda. Faktor internal yang berupa karakteristik psikologis yaitu intelijensi, emosi, bakat, motivasi, dan perhatian. Pertama yaitu intelijensi. Harus diakui bahwa hasil belajar bukan hanya ditentukan oleh intelijensi, tetapi juga kontribusi faktor-faktor non-intelijensi seperti emosi, bakat, kepribadian, minat, perhatian, daya nalar, serta pengaruh lingkungan. Namun, intelijensi memberikan peran penting dalam belajar. Konsep dan gagasan tentang kecerdasan pertama kali dikemukakan oleh Francis Galton pada tahun 1869. Intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang dimiliki dan diwarisi sejak lahir ini tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Centrek, pada tahun 1991 mendefinisikan intelijensi sebagai verbal ability, problem solving skill, and the ability to learn from and adapt to experience for everyday life. Jadi, menurut Centrek, ada 3 kemampuan yang membentuk intelijensi, yaitu kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar dari pengalaman sehari-hari. Intelijensi hanya sebuah potensi, sehingga seseorang yang memiliki intelijensi tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Faktor internal yang kedua yaitu emosi. Sebagai fungsi psikis, emosi sangat kuat mempengaruhi proses dan aktivitas belajar. Suatu kegiatan yang akan dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik jika disertai suasana emosional yang positif. Sebaliknya, kegiatan yang secara umum menarik untuk dilakukan
Tetapi dalam suasana emosi negatif, kegiatan itu pun tidak dapat dikerjakan dengan baik. Penampakan emosi dapat dilihat dari gerak-gerik individu antara lain melalui rauman muka, bahasa, gerak tubuh, dan tangan. Keadaan tubuh secara menyeluruh, pola yang mengejutkan. Untuk mengenali emosi anak kecil, sangat mudah melalui penampakan tersebut di atas. Tetapi, untuk mengenali suasana emosi untuk orang yang lebih dewasa menjadi tidak mudah karena suasana emosi tidak seluruhnya ditampakkan melalui gerakan tersebut. Karena orang dewasa pandai menutupi suasana emosinya. Yang ketiga, yaitu bakat. Secara umum, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru dapat direalisasikan menjadi suatu kecakapan yang nyata setelah melalui belajar dan berlatih. Hasil belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh bakat seseorang dengan diasah melalui latihan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran, guru perlu mengenali peserta didik tentang bakat yang dimilikinya dan mampu menumbuh kembangkannya. Potensi dasar berupa bakat ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Keempat yaitu motivasi. Secara umum, motif dapat dijelaskan sebagai daya upaya yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu. Manusia pada umumnya memiliki dua macam dorongan atau motif, yaitu intrinsik motif, dorongan yang datang dari dalam diri manusia, dan ekstrinsik motif, yaitu dorongan yang datang dari luar dirinya. Untuk motif yang kedua ini, guru dianjurkan dalam pembelajaran untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif. Dalam konteks pembelajaran, motivasi berarti seni atau upaya untuk mendorong peserta didik untuk tergerak melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, motivasi eksternal merupakan dorongan dari luar individu yang dapat mengaktifkan dan menggerakkan peserta didik secara sadar untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang dapat menarik dan mendorong peserta didik untuk tertarik melakukan aktivitas belajar. Motif yang terdapat pada diri seseorang mampu mendorong dirinya untuk berusaha lebih giat sehingga memperoleh sukses lebih besar. Individu yang memiliki intelijensi yang tinggi belum tentu sukses dalam pembelajaran jika tidak memiliki motif yang tinggi dalam belajar. Sebaliknya, individu yang memiliki intelijensi sedang-sedang saja tetapi memiliki motivasi belajar yang tinggi, ada kemungkinan memperoleh belajar yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu perhatian. Agar objek yang dipelajari dapat memperoleh hasil yang optimal, maka individu harus memiliki perhatian terhadap objek yang dipelajari. Beberapa hal yang dapat menarik perhatian individu terhadap objek yang dipelajari antara lain: objeknya menarik, objek itu baru, objek itu lain dari biasanya, objek itu berkaitan dengan kebutuhan individu, dan objek itu bermanfaat. Oleh sebab itu, perhatian pada suatu objek yang akan dipelajari merupakan persyaratan penting untuk terjadinya proses belajar. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu atau sering disebut dengan lingkungan. Ada beberapa klasifikasi lingkungan dalam berbagai bentuk. Itu lingkungan fisik, antara lain terdiri atas geografis, rumah, sekolah, pasar, tempat bermain, dan sebagainya. 2. Lingkungan psikis meliputi aspirasi, harapan-harapan, cita-cita, dan masalah yang dihadapi. 3. Lingkungan personal meliputi teman sebaya, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan seterusnya. 4. Lingkungan personal diantaranya meliputi rumah, peralatan, pepohonan, gunung, dan sebagainya. 5. Jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan atau pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar, lingkungan terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.